Terima kasih ya yang sudah mensupport. Oke, ini ada curhatannya, Anda boleh lihat di sebelah sini. DC lapangan di Papua terkoneksi KSP atau KSU lokal. Di sini yang bertanya Assalamualaikum Bang Medi, mohon maaf mengganggu waktu dan aktivitasnya. Di sini saya ingin menanyakan suatu hal yang membuat saya penasaran. Saya galbay beberapa pinjol, salah satunya ada pundi. Sudah seminggu lebih saya tidak ganti nomor. Kadang masih aktif WA tapi saya acukan WA dari DC. Dan saya blokir semua telepon atau SMS masuk dari nomor yang tidak dikenal karena sangat mengganggu aktivitas saya. Oke. Dia tidak mengganti nomor, tapi telepon dan SMS memang dia blokir karena itu mengganggu aktivitas ya. Kita lanjut ya. Awalnya saya stres, tapi kemudian saya mulai cari informasi di Google dan ketemulah saya dengan channel YouTube Bang Medi. Dan kembalilah kehidupan saya. Saya baru menonton channel Bang Medi yang membahas tentang surat jalan DC dan kolektor lapangan yang mengatasnamakan ada pundi. Saya juga dapat melalui email persis seperti foto di channel Abang. Dari awal saya sudah tahu itu hanya rekayasa. Namun hal yang unik di sini adalah nama kolektor lapangan yang dicantumkan pada surat jalan penagihan yang saya terima. Saya cari melalui FB nama orang tersebut. Dan alangkah terkejutnya saya ketika tahu bahwa orang tersebut adalah tetangga kos atau kontrakan saya di Papua sini. Dan kebetulan dia adalah orang koperasi. Begitu kami menyebut para pelaku usaha KSP atau KSU dan kantor atau tempat usaha yang memang satu komplek dengan kontrakan saya. Oh gitu. Saya coba ulangin lagi ya. Ini agak gagal fokus saya ya. Di sini. Namun hal yang unik di sini pada surat jalan penagihan yang saya terima, saya cari melalui FB nama orang tersebut. Dan alangkah terkejutnya saya ketika tahu bahwa orang tersebut adalah tetangga kos atau kontrakan saya di Papua sini. Oke gini. Nama yang tercantum di dalam surat ya. Contoh namanya, sebutlah nama saya misalnya gitu. Dan yang mempunyai nama Medi itu bukan satu orang. Ini loh. Dan ketika Bapak ini browsing di FB dengan nama yang ada di dalam surat jalan, habis itu dia ketik nama yang bersangkutan, mungkin nggak nama itu sama dengan tetangga Anda? Sama gitu loh. Ini kita belum bisa memponisnya ke situ ini gitu loh. Jadi nanti takutnya terlalu jauh gitu loh ya. Lain hal kalau dia memunculkan nama dan foto orangnya yang bersangkutan. Ya, ini buat Bapak yang bertanya biar saya koreksi dulu supaya tidak terlalu jauh nanti. Dan kantor tempat usaha saya memang satu komplek dengan kontrakan saya. Sejauh ini dia tidak pernah mendatangi saya secara langsung. Entah mungkin dia memantau saya tapi pura-pura tidak tahu saja karena dia adalah teman main futsal suami saya. Enggak lah. Kalau menurut saya sih berdasarkan hasil browsing yang Anda, langsung aja saya jawab ya daripada nanti kejauhan nanti. Hasil browsing Anda itu berdasarkan surat itu, misalnya ada Simanjuntak misalnya gitu. Itu kan salah satu marga gitu ya. Atau dengan nama-nama yang lain. Itu mungkin saja kalau menurut asumsi saya itu kesamaan nama orang yang bersangkutan. Lain hal mereka misalnya mengirimkan ID card mereka, foto ID card mereka misalnya gitu, ya oke lah gitu ya. Tapi kalau sebatas tulisan yang ada di kertas, habis itu Anda ketik tulisan itu, Anda cari di Facebook, kemungkinan hanya nama yang sama walaupun mereka bekerja di koperasi simpan pinjam ya. Nah, ini entah mungkin dia memantau saya tapi pura-pura tidak tahu saja karena dia adalah teman main futsal suami saya. Itu kalau saya rasa Anda aja yang baper. Atau memang dia betul-betul tidak tahu tentang saya.
Lalu bagaimana bisa namanya dicantumkan sebagai kolektor lapangan? Namanya itu hanya sebuah kemiripan ya. Seandainya betul dia DC lapangan, ya baguslah, jadi bisa enak negosiasi seandainya dia menagih. Saya penasaran saja bagaimana bisa terkoneksi bang. Apa data konsumen di pinjol OJK ini bocor sampai alamat email saya bisa diambil sama orang-orang KSP dan tercatat Galbay. Iya, semua pinjol yang terdaftar ketika ada si debitur mereka yang telat bayar dengan waktu yang telah ditentukan, itu semua data diserahkan ke Pusdapil ya. Jadi kalau ada orang koperasi yang tahu, ya kemungkinan mereka juga memiliki akses yang sama gitu loh ya. Ini harus tenang ini membacanya, ini salah-salah jawab salah arti juga nantinya. Apa mungkin pinjol di Indonesia ini sudah melebarkan sayap terkoneksi diam-diam oleh KSP lokal yang kemudian bertindak sebagai DC lapangan, atau bagaimana? Face to face alias didatangi langsung sama yang ngedrop. Karena koperasi ini juga sistemnya penagihan face to face yang didatangi langsung sama orang yang ngedrop uang pinjamannya. Mungkin nggak sih bang data Galbay pinjol akan dialihkan ke KSP lokal, lalu dari pihak KSP akan mendatangi kita dengan dalih kita Galbay pinjol dan punya hutang, lalu diterapkan lah harian atau mingguan. Solusinya dan bagaimana antisipasinya saja bang, jika saja betul kejadian seperti itu, apa yang harus dilakukan? Sekian dari saya bang. Seandainya ini dimunculkan di YouTube, mohon nama email saya disensor ya bang, karena untuk kebanyakan hal jujur saya masih malu dengan Galbay ini, walaupun saya sedang mengumpulkan uang untuk melunasi. Terima kasih Bang Medi, salam sejahtera dan sehat selalu, wassalamualaikum. Oke. Jadi ini sepanjang curhatannya, kalau memang namanya untuk disensor nanti, insya Allah saya akan coba untuk sensornya ya. Kalau memang sepanjang cerita ini ya, saya rasa di sini cuman ada sebuah kesamaan aja, sebuah kesamaan. Dan mungkin si ibu, contohnya dari cerita dia tadi ya, dia mendapatkan satu kertas yang berupa somasi. Tiba-tiba dia melihat ada nama petugas lapangan ya, dan dia coba browsing ke Facebook. Tiba-tiba dia ngetik nama ini, ada yang memiliki nama yang sama dengan orang yang ada di kertas ini, dengan nama yang di kertas ini. Bukan berarti nama yang Anda temukan di Facebook itu adalah orang yang ada dalam kertas itu ya, karena nama ini tidak satu ataupun dua. Makanya saya bilangin contoh Medi ini bukan satu gitu loh, tapi banyak ya. Anda ketik aja Medi itu di Google, banyak banget ya. Jadi nggak bisa Anda ponis, oh itu Medi Brownie, itu yang ada di YouTube. Nggak bisa kalau Anda tidak melihat wajah orangnya langsung ya. Habis itu, kalau soal pertanyaan Anda tentang apakah ada keterkaitan antara pinjol dan KSP, mungkin koperasi simpan pinjam yang sehari-hari ini mungkin menyalurkan dana buat modal UMKM ya. Jadi mungkin kalau saya rasa agak terlalu jauh kalau kita membahas sampai ke situ, karena kita tidak mempunyai bukti yang valid ataupun yang jelas tentang hal itu gitu loh ya. Jadi mungkin dari saya, mungkin tanggapannya di sini, si ibu telat bayar di Adapundi, habis itu dia baperan sendiri, dia main drama sendiri, dan dia mau mensimpulkan sendiri gitu loh, sehingga ada satu kemiripan dengan tetangga dia dan dia menyatakan itu adalah orangnya. Jadi kalau saya rasa ini hanyalah sebatas kesalahpahaman gitu loh ya. Jadi kalau misalnya yang Anda tanyakan cara menghadapi debt collector apabila ini seperti yang Anda sampaikan tadi, itu adalah misalnya debt collectornya terjadi pada teman Anda, tetangga Anda, teman main futsal, suami, ini segala macam, itu kejauhan. Kalau menurut saya itu terlalu kejauhan ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu aja sih hari ini ya. Nanti teman-teman semuanya juga yang mau memberikan tanggapan juga boleh, silahkan diberikan tanggapan di kolom komentar. Nanti hasil dari emailnya itu saya munculkan aja di layar, nanti Anda bisa memahami itu.
Anda bisa pelajari juga. Kalau menurut asumsi saya sih ibu itu baperan sendiri gitu loh. Belum tentu orang yang dia temukan di Facebook itu adalah petugas lapangan dari pihak Adapundi. Ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Jadi buat teman-teman semuanya nanti yang mau follow Instagram saya silahkan @medibroni ataupun Twitter saya juga